rahib terdahulu, apa istilahnya itu, pastor orang-orang terdahulu itu mereka tahu. Mereka tahu ini fulan ini nabi akhir zaman. Bahkan ketika pertama kali Nabi Muhammad dilahirkan, itu kan banyak tanda-tandanya, termasuk jatuhnya gosor ini, termasuk padamnya api yang tak pernah padam, ini dan itu. Salah satu tandanya ada. Mereka salah satu para rahib itu tahu, qad wulida nabiyyun akhir zaman, telah dilahirkan nabi akhir zaman. Hadis. Alhamdulillah. Hadis al-Arba'in Nawawi. Ini ada sekitar 42 hadis. Dan kita sudah sampai dalam hadis yang ke-25. Sudah setengah lebih ya. Setengah lebih, alhamdulillah. InsyaAllah dengan istiqamah kita bisa hatam kitab ini ya. Nanti cari kitab lainnya lagi yang lebih seru lagi. InsyaAllah, biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-khamis wal-'ishrun. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahli ad-duthuri bil ujur yusallun kama nusalli wa yusumun kama nasumun wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim ila akhir al-hadits. Di hadis yang ke-25 ini, hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat ini termasuk salah satu penyebab keislaman beliau adalah ketika beliau mendengar kabar bahwasanya di situ ada seorang pemuda yang mulai mengaku kenabian. Ini dia dengar seperti ini. Di situ ada satu pemuda yang mengaku nabi, sudah mulai kesebar kemana-mana agamanya. Dia mengutus salah satu saudaranya untuk ngecek, untuk mengetahui lebih dalam lagi siapa sih orang ini yang mengaku nabi. Dia utus saudaranya. Sudah dapat berapa hari kembali saudaranya ke sahabat tersebut. Ditanya, siapa fulan itu? Dijawab sama saudaranya ini, sesungguhnya orang tersebut dia mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutusnya, dan saya melihat sendiri dan mempelajari bahwasanya orang tersebut selalu mengedepankan daripada makarimul akhlak, mengajarkan daripada tentang budi pekerti, tentang akhlak. Akhirnya beliau mengatakan, terus orang-orang Mekah sana apa sih yang diomongkan? Apa orang-orang Mekah sana ngomong apa? Oh, sama orang Mekah dicaci, dimaki, dikatakan bahwasanya orang ini sahir, dikatakan bahwasanya orang ini dukun, sihir dan lain sebagainya. Ada yang bilang bahwasanya ini orang gila dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, ini sahabat tersebut sebelum masuk Islam ini, dia mengatakan, wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya orang tersebut jujur dalam semua perkataannya, dan mereka orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang pendusta. Kok bisa tahu? Ya kan? Sahabat ini kok bisa tahu? Iya, karena sahabat tersebut mempelajari daripada kitab-kitab orang terdahulu. Ma min kitabin anzalahu Allah Ta'ala, tidak kitab apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Al-Quran, illa wa wusifa fihi Nabi Muhammad SAW, kecuali di sana pasti disifati Nabi akhir zaman. Pasti disifati Nabi akhir zaman, pasti. Tidak di Taurat, tidak di Injil, tidak di Zabur, tidak di kitab-kitab yang lainnya yang Allah turunkan, kecuali pasti ada sifat Nabi akhir zaman. Faman tala'aha, dan barang siapa yang ngerti, makanya orang rahib terdahulu, apa istilahnya itu, pastor orang-orang terdahulu itu mereka tahu. Mereka tahu ini fulan ini nabi akhir zaman. Bahkan ketika pertama kali Nabi Muhammad dilahirkan,
Itu kan banyak tanda-tandanya, termasuk jatuhnya gosor ini, termasuk padamnya api yang tak pernah padam, ini dan itu. Salah satu tandanya ada. Mereka salah satu para rahib itu tahu, bermuli dan nabiun akhir zaman, telah dilahirkan nabi akhir zaman. Faba'duhum man aman wa ba'duhum man kafar. Sebagian dari mereka ada yang beriman, sebagian dari mereka juga ada yang tidak beriman dan kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang profesional, yang standar, yang nggak terlalu nonjol ke sini ke sana, ya dia mencari kebenaran yang benar mana mereka cari. Ya, seperti beliau ini sahabat. Dia tahu bahwasanya ini Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya datang beliau ini, Sayyidina Abu Dzar ini, datang ke Mekah nyari Nabi Muhammad SAW, cari. Ketika sampai di Mekah, dia tanya, mana orang laki-laki itu yang kamu bilang sahir, yang kamu bilang majnun, mana itu orang itu? Akhirnya, belum ini siapa? Kok tiba-tiba nyari orang ini siapa? Ada apa? Ada omongan apa yang mau ente bahas? Ada apa namanya? Kepentingan apa yang mau kamu bahas? Akhirnya sahabat tersebut dihina, dicaci, dimaki, dilemparin tanah, dilemparin tulang, hatta ada mau sampai keluar darah. Kemudian beliau pingsan beliau. Di dalam pingsannya ini, kemudian beliau sadar. Ketika sadar, datang ke air Zam-Zam, bersihkan dirinya dengan air Zam-Zam, kemudian duduk di masjid berapa hari? 30 hari. Duduk di masjid selama 30 hari. Wa makatha fil masjid 30 yawman. Tidak makan, tidak masuk apa-apa di dalam perutnya illa ta'am Zam-Zam, kecuali hanya air Zam-Zam. Kecuali hanya apa? Air Zam-Zam. Tidak makan apapun satu ada, kecuali air Zam-Zam. Wa subhanallah, termasuk salah satu faedah khasiat daripada air Zam-Zam, yang minum air Zam-Zam terus-menerus bisa mengemukkan badan. Artinya apa? Ada karbohidrat yang besar di sana, bisa pengganti daripada nasi. Ini Sayyidina Abu Dzar 30 hari minum air Zam-Zam, tambah gemuk. Nggak tambah susu. Coba kita orang minum santri terus 30 hari minum santri, gemuk apa kurus? 30 hari minum malika, 30 hari minum Zam-Zam. Wa ma'adzalika hasala lahu samnun 'azim. 30 hari tambah gemuk badannya, tambah sehat, tambah segar. Ini salah satu termasuk khasiat daripada air Zam-Zam. Dan termasuk salah satu khasiatnya juga air Zam-Zam ini. Ini air biasa. Satu tetes air Zam-Zam yang diletakkan di sini, semua airnya, fungsinya dan khasiatnya sama kayak air Zam-Zam. Semua fungsinya. Ini daripada keistimewaan dan khasiat daripada air Zam-Zam. Makanya kan air Zam-Zam itu sithik dicampur. Nih, jangan kira campuran tadi itu tidak ada khasiatnya, jangan kira. Enggak. Satu tetes aja yang dicampurkan ke air biasa. Ajakno santri sing cilik, sing sak galon santri. Satu tetes masukkan ke galon tersebut, semuanya satu galon, khasiatnya sama kayak air Zam-Zam. Khasiatnya sama kayak subhanallah. Bahkan sebagian nelusuri air Zam-Zam tidak ada ujungnya. Dalam tidak ada, dalamnya kanan kiri depan belakang tidak ada ujungnya. Keasliannya air Zam-Zam mengetes. Kenapa? Untuk mengetes bahwa air Zam-Zamnya asli atau tidak. Untuk mengetes wallahu alam ya, cara tahunya ini asli apa enggak, wallahu alam. Tapi mereka sebagian ada yang ngasih metode. Tapi rata-rata ya, ada yang air Zam-Zam asli 100%, ada yang campuran gitu. Ya, ada yang campuran. Iya, bahaya.
Kemudian beliau mengatakan, ini sahabat tersebut, anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian para sahabat ini kumpul ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngomong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri fil ujur. Ya Rasulullah, sebagian orang ini, mereka ini punya uang, mereka punya harta yang berlimpah, mereka punya kelebihan yang tidak kita punya. Yusallun kama nusalli, mereka sholat sama seperti kita sholat, ya kan? Mereka sholat sama, kita sholat juga sama. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga berpuasa kalau di bulan Ramadan, sama kita juga berpuasa. Tapi mereka punya keutamaan, punya kelebihan apa? Dalam sedekah mereka bisa lebih, ya Rasulullah. Lah kita orang ini sih tidak punya, ya apa caranya supaya kita bisa menyamai atau bisa kalau bisa lebih di atas mereka? Bagaimana caranya ya Rasulullah? Jadi ini mereka ini bukan iri ya. Kalau kita kan iri. Kalau di kita ini iri. Maka kalau mereka bukan iri. Namanya ghibtah. Ghibtah itu berlomba-lomba dalam berbuat amal kebaikan. Nek kayak arek pondokan ya, contohnya lu. Arek iki hafal 10 hadis. Aku gak gelem kalah. 12 hadis. Hafal. Bukan iri. Wah, iki pasti hafalane diguna-gunai. Wah, iki pasti hafalane gak tepai. Pasti ustadze dibujui. Itu namanya ini ghibtah enggak? Ghibtah itu enggak mau kalah dalam amal kebaikan. 10 ana 12. Ceket. 100. Itu namanya ghibtah. Ghibtah hukumnya apa? Boleh. Dianjurkan, enggak masalah. Berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Ini sahabat yang dilakukan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu, curhat kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, ini kita ini apa caranya supaya kita ini punya amal lebih di atas mereka orang-orang yang kaya, lebih di atas mereka orang-orang yang mampu. Bagaimana caranya? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amri bil ma'rufin sadaqah wa nahyi an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikasih petunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada kalian apa? Setiap tasbih yang kita lakukan, kita ngomong subhanallah, itu dihitung pahalanya seperti pahala sedekah. Tasbih sekali kita baca subhanallah itu dihitung sedekah. Bi kulli tasbihatin sedekah. Wa inna likulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang kita lafadzkan, yang kita lantunkan itu dihitung juga sedekah. Wa likulli tahmidatin sadaqah. Alhamdulillah. Itu juga dihitung sedekah. Wa fi likulli takbiratin sadaqah. Setiap kita mengatakan Allahu Akbar juga dihitung sedekah. Wa likulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil la ilaha illallah itu dihitung sedekah, dihitung sedekah. Jadi sedekah ini tidak perlu ngeluarin uang, tidak perlu ngeluarin uang sedekah, tidak perlu. Makanya cara kita beramal-amal baik ini nggak harus kaya. Cara orang bisa mendapatkan surga yang paling atas harus kaya? Nggak harus kaya. Banyak cara Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Sebagaimana yang sudah di minggu-minggu lalu. Ya, para umat ini sekarang lagi curhat. Oh, ini orang-orang dulu umurnya 1000 tahun, 450 tahun, 950 tahun. Otomatis ibadah yang mereka lakukan lebih banyak daripada umat ini. Dan bagaimana umat ini bisa lebih unggul daripada umat-umat terdahulu? Termasuk salah satunya apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita punya satu malam. Kalau kita dapat satu malam ini, kita beribadah di satu malam ini, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Alias 83
tahun. 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan banyak fadail dan fadilah yang sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun fadilah daripada orang tasbih, tahmid, tadzkir itu banyak banget. Bahkan diriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan man kabbara mi'atan wa sabbaha mi'atan wa hallala mi'atan kana lahu khairan min 10 rikabin ya'tikuha wa min 7 badanatin yanharuha. Barang siapa yang dia mengatakan tasbih subhanallah 100 kali, wa kabbara mi'atan, ngomong Allahu akbar 100 kali, wa halala mi'atan, la ilaha illallah 100 kali. Semuanya berapa? 300. Kata Nabi Muhammad SAW, kita lakukan 100. Yang kita lakukan ini, kata Nabi, lebih hebat, pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 10 budak. Siapa yang punya budak sekarang? Harga 1 budak tahu? Mahal. Lebih bagus, lebih baik daripada memerdekakan 10 budak. Dan sampai di situ ditambahkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa khairun min 7 badanatin yanharuha, dan lebih hebat dari menyembelih 7 onta. Kambing regane piro? 3 juta, 4 juta. Sapi 15, 20, 25. Unta piro unta? 100. Paling murah itu 100. 7 onta 700. Innova sih. Pajero 700 juta. Lebih bagus kita mengatakan la ilaha illallah 100, Allahu akbar 100, subhanallah 100, daripada kita memerdekakan 10 budak dan menyembelih 7 onta. Coba setiap hari kita lakukan 100. Ini kan amal ibadah ya. 100. Jalan dari rumah ke sini dapat enggak 300? Dapat. Berapa menit sih? Allahu akbar 100 kali, ya Allah 5 menit paling. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 100 kali. Subhanallah 5 menit. Allah la ilaha illallah 5 menit, 15 menit yang kita butuhkan untuk mendapatkan 10 memerdekakan budak dan 7 onta. Bahkan diriwayatkan dari hadis lain, man dhanna bil mali an yunfiqahu, barang siapa yang pelit, kikir dengan harta, dapat harta lebih, sama Allah dikasih kenikmatan lebih, tapi dia bakhil, tidak mau sedekah, tidak mau menginfakkan hartanya ini dalam kebaikan. Wabillaili ayyukabidahu fa'alihi bisubhanallah bihamdihi. Kalau tidak mau mengeluarkan hartanya dia eman ya kan. Terus malamnya itu tidak mau berdiri, tidak mau bangun malam. Ya apa? Perbanyaklah dari kalimat subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Perbanyak dari kalimat itu. Tapi yang sudah saya sebutkan tadi tidak bisa kalau cuma hanya dilafadzkan dengan harus dengan hadirul qalb. Hadir hatinya. Subhanallah, 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 subhanallah. Kayak mari sembahyang. Imam yang ngomong, subhanallah, 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 subhanallah. Tak ada subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar itu ya dihitung kalau kayak gitu ya. Jadi kita buang-buang waktu aja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 100 kali. Subhanallah, subhanallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Kalimatani azimatani. Kan di akhir hadis Bukhari itu kan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini biasanya amal-amal salaf dilakukan sebelum sholat subuh, dibaca 40 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah,
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi kalau kita ikut amal salaf, insya Allah hatta kita tidak tahu dalilnya, tidak tahu faedahnya apa, nanti dia milik kiamah ditarik sama mereka, tiba-tiba dapat fadilah. Mungkin sampai sini aja, soalnya hadisnya panjang. Mungkin sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh diajukan. Saya kira nggak ada pertanyaan, karena yang pertama sudah banyak apa?